Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfatar Densa. Pada video kali ini saya akan mengajarkan kalian gimana caranya menghubungkan klien dari Mikrotik ini menggunakan IP statik dan IP dinamik. Langsung saja kita di sini akan terkoneksikan ke salah satu interface dari Mikrotiknya. Kita menggunakan MAC address untuk terkoneksi. Lalu klik connect. Masih seperti kemarin, di mana setup yang saya lakukan adalah Ether 1 terhubung ke internet dan Ether 2 untuk konfigurasi. Nah, selanjutnya saya mau merubah nama interface ini agar mudah dikenali dengan mengklik interface. Lalu Ether 1 saya mau ubah ini jadi internet. Ini sebenarnya nggak wajib dilakukan, tapi agar mempermudahkan dalam konfigurasi kita ubah saja. Lalu untuk Ether 2 nya adalah LAN. Nah, kita pindah ke bagian IP address. Kita tambahkan sebelumnya kita hubungkan Mikrotik ini ke internet dulu dengan cara IP DHCP client, lalu tambahkan untuk interface internet ini, yang mana tadi internet ini dari Ether 1 yang sudah kita rename menjadi internet. Kita klik OK, dia akan bound. Setelah ini kita tambahkan IP untuk Ether 2 nya atau LAN. IP nya 192.168.10.1/24. IP ini bisa suka kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan 10.1 dengan netmasknya 24. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita berikan DHCP server untuk interface LAN ini agar dapat terhubung agar DHCP client di komputer kita dapat terhubung dengan DHCP server yang ada di Mikrotik ini. Nah, kita bisa menambahkan DHCP server dengan mengklik IP DHCP server. Lalu kita gunakan DHCP setup. Ingat, DHCP setup, jangan tanda tambah ini. Oke, langsung saja kita klik DHCP setup. Untuk interface-nya kita gunakan LAN. Ingat, jangan internet, karena internet sudah memiliki DHCP client. Kita next. Nah, addresses to give out. Jadi address yang ada di sini itu ini IP pool, dimana kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Di sini sudah disediakan secara default itu IP pool mulai dari 10.2 sampai 10.254. Ini kita bisa kecilkan, misalkan kita hanya perlu IP dari 10.2 sampai 10.50. Berarti ada sekitar 49 IP yang dapat terkoneksi dengan DHCP server ini. Next, dan di sini ada DNS servernya. Ini bisa kalian custom atau kalian biarkan mengikuti default di DNS server ini. Ini kita next. Oke. Selanjutnya, setelah kita setting DHCP server, kita jangan lupa berikan firewall. Kita pindah ke tab net, lalu kita tambahkan. Oke, untuk chainnya itu srcnet, lalu actionnya itu masquerade. Kita apply. Oke, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita buka control panel, lalu kita klik network and internet, lalu di bagian network and sharing center, lalu change adapter setting. Nah, di sini ada internet atau sesuai dengan adapter kalian buka, kalian double klik, lalu klik property. Lalu kalau kita mau setting static, kita ubah internet protocol version 4 ini jadi static, lalu gunakan IP yang sudah di set tadi.
Ingat tadi itu IP-nya 192.168.10 titik sekian. Jadi di sini kita gunakan 192.168.10 titik semisalnya 2. Lalu untuk gateway-nya ini tadi adalah IP dari si mikrotiknya ini tadi. Di sini gateway-nya itu 192.168.10.1. Jadi di sini harus sama. Oke, setelah itu kita klik OK. Oh ya, jangan lupa tambahin DNS servernya. Kalau kagak nanti kalian nggak bisa buka Google atau YouTube atau segala macam. Kita klik OK. Yes. Oke, close. Kalian bisa buka CMD atau terminal yang ada di komputer kalian. Terus IP config. Nah, di sini untuk Ethernet adapter Ethernet itu 192.168.10.2 untuk IPv4 addressnya, dan default gateway-nya 192.168.10.1. Ketika kita coba untuk searching Google di sini, google.com. Nah, sudah terhubung ke Google. Misalnya kita ping google.com pun sudah terhubung. Itu untuk setting static. Gimana untuk dinamik? Kita kembali lagi ke adapter optionnya. Kita buka yang Ethernet. Kita buka property. Lalu kita klik Internet Protocol version 4 dan ubah ini menjadi obtain IP address automatically. Untuk DNS-nya juga bebas, kalian bisa static atau mau obtain. Kalau sudah, kalian klik OK, lalu klik OK lagi. Coba kalian IP config. Nah, bisa dilihat di sini Ethernet adapter Ethernet IPv4 address-nya itu 192.168.10.5. Ini didapatkan secara DHCP. Kita bisa lihat lagi di sini. Nah, di sini saya nggak memberikan IP address sama sekali, dan di sini diberikan IP address 192.168.10.5. Dan kalau kita kembali lagi ke Mikrotik, di bagian DHCP server, IP DHCP server, kita pindah ke tab list. Di sini ada tertulis address 192.168.10.5 dari DHCP 1, yang artinya IP ini digunakan dari DHCP 1 ini, DHCP server 1 ini, dengan active hostname-nya adalah komputer ini, desktop S2FUG0R. Oke, itu dia gimana caranya menyalurkan internet dari Mikrotik ke klien dari Mikrotik. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.